Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongannya bagi kita. Kita boleh datang beribadah di tempat ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita, meninggalkan segala kekhawatiran kita dan beban yang mungkin kita bawa pada saat ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Dalam setiap musim hidup kita, baik itu sukacita maupun duka cita, Tuhan tetap setia dan berdaulat dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati kita dan memuji Dia yang tak pernah berubah, yang kasih dan kuasanya tak pernah berkurang. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, Kau tetap Allah. Mari kita sama-sama katakan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikirannya, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sama-sama mengulangi lagu ini dari awal dengan mengatakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya mempersilakan jemaat Tuhan untuk bangkit. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Dengan tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam
di hadapan tahta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahta-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersama saudara-saudara seiman kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh bersekutu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami dan hebatnya kami, tetapi karena Tuhan yang memperkenankan kami untuk datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami tahu ya Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia yang tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Karena begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, atas anugerah kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi kami. Karena Engkau Tuhan telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga pada saat ini kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Berkati ya Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Agar ibadah kami Tuhan benar-benar kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah jam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Mari kita terus memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari kita masuk dalam rumahnya ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita memuji Dia, bersuka di hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian, sebab Tuhan. Sama-sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji Dia dan tiuplah sangkakala, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati akan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, for the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for
and His mercy endures For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Mari kita terus memuji-muji nama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian tak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. 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 Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita menaikkan satu pujian yang mengatakan, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Mari sama-sama kita katakan, "Ku siapkan hatiku Tuhan."
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas perkenanan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kesempatan dan waktu yang Tuhan masih beri untuk kami. Terima kasih untuk persekutuan yang begitu indah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Setelah kami menyanyikan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan, saatnya kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, urapi setiap kami, pikiran dan hati kami, sehingga kami fokus. Biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang dapat kami dengarkan. Sehingga kami, melalui kebenaran firman-Mu kami akan dididik ya Tuhan. Sehingga menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan penyampaian kebenaran firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang terambil di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dalam perjanjian lama 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Karena ayatnya banyak, jadi saya rindu kita bergantian untuk membaca supaya kita semua aktif di dalam pembacaan firman Tuhan. Saya membaca ayat yang ganjil Bapak Ibu, ayat yang genap secara bergantian. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan dengan perikop puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. 2, 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu adalah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa.
Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema perenungan firman Tuhan yaitu yang baik dari Allah tetap abadi. Yang baik dari Allah tetap abadi. Bila kita melihat pasal 2 ayat yang kita baca pada pagi hari ini adalah peristiwa sebuah puji-pujian Hana di mana atas kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, Hana diberi seorang anak. Dan kita tentu sudah tahu semua cerita di balik kisah ini. Memang pada peristiwa ini, dalam sejarahnya, kitab 1 Samuel yang kita baca ini adalah periode di mana transisi dari zaman hakim-hakim ke zaman raja-raja di Israel. Karena saat itu Israel belum memiliki raja pada peristiwa kelahiran Samuel dan dipimpin oleh hakim-hakim. Sehingga di sini adanya ketidakstabilan politik dan sosial, serta ada pula siklus penyembahan berhala dan ada penindasan oleh musuh-musuh Israel. Inilah keberadaan orang Israel pada saat itu. Sehingga kita tahu bahwa dalam perjalanan ketika anak Hana atau Samuel ini lahir, Samuel kemudian pertama kali menobatkan raja di antara orang Israel pada masanya. Dan pada karakter yang kita baca di dalam pasal 1, pasal 2 ini adalah Hana, ibu dari Nabi Samuel, dan dia adalah salah satu dari dua istri Elkana. Kalau di pasal 1 kita baca ya. Namun Hana ini tidak memiliki anak, sementara istri yang lain memiliki banyak anak. Sehingga Penina sering mengolok-olok Hana karena kemandulannya. Namun Elkana, sang suami ini sangat mengasihi atau mencintai Hana, meskipun Hana tidak memiliki anak. Dan ayat yang kita baca di mana Hana berdoa dengan sangat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di situ ya, dia meminta seorang anak laki-laki dan dia berjanji bahwa jika Tuhan memberinya anak, dia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Dan pada peristiwa sebelumnya Tuhan menjawab doa Hana. Ya. Tuhan menjawab doa Hana dan Hana juga memenuhi janjinya di pasal 1 bahwa ketika anak itu lahir dia akan menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga secara keseluruhan pasal 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 di situ adalah memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita tentang sebuah doa, kesetiaan seorang Hana dan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan manusia. Bila kita memperhatikan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10, kita kembali lagi kepada tema kita, yaitu yang baik dari Allah tetap abadi. Di sini menceritakan dan perlu kita ingat bahwa kebaikan Allah itu sendiri itu sifatnya itu kekal. Kebaikan dari Allah itu di sini katakan tetap abadi, ya, berbeda dengan sifat manusia. Sehingga kita akan belajar bagaimana sifat Allah ini, kebaikan Allah ini yang abadi dan perlu kita ketahui dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang selalu menyatakan dirinya bagi umat percaya setiap kita yang berseru kepadanya. Hana yang awalnya mandul, kemudian memanjatkan doa yang kita baca ini sebagai ungkapan syukur setelah Tuhan mengabulkan doa dan memberikan seorang anak Samuel. Beberapa poin yang saya mau tampilkan pada satu perikop ini tentang bagaimana kebaikan Allah atau sesuatu yang baik dari Allah itu tetap abadi. Yang pertama, di ayat 1 sampai ayat yang kedua, berbicara tentang kebaikan Allah yang tidak ada batasnya atas hidup manusia.
Kalau kita baca di situ, Hana dalam ayat ini, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatan ditinggikan oleh Tuhan. Hana memulai pujian dan doanya kepada Allah dengan yang telah memberi sukacita dan kemenangan, di mana dia menggambarkan tentang kebaikan Allah. Kalau kata hatiku bersukaria karena Tuhan, di situ bentuk kata kerja yang dimunculkan adalah ada namanya ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu kal perfect. Kata kerja paling dasar ya dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan bahwa tindakan sederhana atau aktif yang telah selesai dilakukan atau sempurna. Artinya ketika Hana berbicara hatiku bersukaria karena Tuhan, karena ada peristiwa yang dia alami. Karena Tuhan telah menjawab doanya. Sehingga muncullah doa ini yang dilakukan dengan apa? Sempurna, dengan sungguh-sungguh. Dia katakan hatiku bersukaria. Kata bersukaria itu dari kata alats ya, yang berarti bersukaria, bergembira atau bersukacita. Menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan yang sangat mendalam dan penuh sukacita. Jadi ketika Hana berdoa kepada Tuhan, itu adalah sebuah ekspresi kegembiraan yang luar biasa, yang terdalam dari hatinya. Karena apa? Karena dia telah melihat perbuatan Tuhan, karena dia telah melihat pertolongan Tuhan. Hana merasakan satu pertolongan yang luar biasa dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kegembiraan Hana ini tidak hanya sekedar perasaan senang, tetapi lebih dalam sebuah kebahagiaan rohani di dalam dirinya yang sungguh-sungguh. Ya, bagaimana karya keselamatan, karya pertolongan Tuhan yang dia alami atas hidupnya, mencerminkan sebuah kegembiraan yang dirasakannya karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun kita tahu pada Kisah pasal 1 dia sempat dikatakan oleh Imam Eli gila ya, seperti seorang yang mabuk. Tapi ternyata dia mencurahkan isi hatinya yang terdalam. Dan kalau ayat 2 dikatakannya tidak ada Allah yang kudus seperti Tuhan. Menyatakan bahwa Allah adalah kudus dan sempurna, jauh melebihi segala sesuatu. Hana menyadari akan hal itu. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia menyatakan bahwa Allah yang kudus, dia melebihi segala sesuatu. Berbicara Allah yang kudus, artinya Allah yang tidak dipengaruhi oleh dosa. Tidak ada, dia terpisah dari dosa, dia terpisah dari kejahatan. Karena sesungguhnya inilah hakikat dari kehidupan Allah. Inilah hakikat dari pribadi Allah. Hana menyatakan pujiannya kepada Tuhan dengan hati yang bersukaria. Dan pujian ini karena dikatakan dari pujian terdalam dari hatinya, bukan berasal dari kekuatan atau ada sumbangsi Hana di dalamnya, ya. Bukan karena kekuatannya sendiri, tapi melainkan kasih dan pertolongan Allah yang tak terhingga di dalam kehidupannya. Allah adalah sumber sejati kebahagiaan dan sukacita yang tidak pernah pudar atau yang abadi, yang kekal. Bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup. Nyanyian ini yang digambarkan Hana, bahwa sesuatu yang abadi itu, sesuatu yang baik itu, ya, sesuatu yang kebaikan Allah itu, sesuatu yang baik dari Allah itu selalu abadi. Oleh karena itu, apa yang kita petik dari kisah ini? Dari nyanyian hatiku bersukaria dari kedalaman hatinya ketika melihat pertolongan Tuhan. Dia menceritakan bahwa Allah itu kudus. Allah yang melakukan kebaikannya, Allah yang melakukan sesuai dengan sifatnya. Dia Allah yang tetap setia. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini atau dari nyanyian ini? Tentu setiap kita pernah merasakan pertolongan Tuhan, bukan? Atau mungkin
ada yang merasa sampai detik ini belum melihat pertolongan Tuhan? Apakah ada yang memiliki hati seperti itu? Tetapi tentu saya yakin jemaat GIA, kita semua adalah orang-orang yang pernah ditolong Tuhan. Amin. Setiap kita pernah ditolong oleh Tuhan, seperti kisah yang dialami oleh Hana. Namun apa yang kita lihat ketika kita menjawab bahwa kita pernah ditolong Tuhan, atau kita merasakan bahwa kita pernah ditolong Tuhan, bagaimana sikap kita setelah ditolong Tuhan? Ini yang paling penting. Belajar dari kisah Hana. Bagaimana sikap kita setelah ditolong Tuhan? Hana menaikkan syukur. Hana menyanyikan syukur. Dia bersukaria. Syukur itu dari hati yang paling dalam. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi sungguh karena dia melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat atas pergumulan hidupnya. Seringkali manusia ketika ditolong Tuhan lebih mudah melupakan. Betul enggak? Kalau lagi butuh Tuhan, dia akan sungguh-sungguh. Bahkan dia semangat untuk bersaksi, wah Tuhan itu luar biasa. Tapi bagaimana ketika kita tidak melihat pertolongan Tuhan pada waktu itu? Menaikkan syukur. Itu hal yang pertama. Sehingga sesuatu yang abadi itu adalah bagaimana kita melihat kebaikan Allah itu tidak pernah terbatas atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang abadi itu adalah berbicara tentang kekudusan dan keadilan Allah, di mana di ayat 3-5 saya tidak baca lagi ya, hanya sekilas saja. Di situ dikatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Saya mencari kata, jangan kamu selalu berkata sombong, jangan caci maki keluar dari mulutmu itu, ternyata terjemahan itu berbicara tentang jangan memperbanyak perkataan-perkataan yang sombong, ya. Jangan memperbanyak perkataan yang sombong, di mana dalam konteks ini Hana berbicara tentang pentingnya rendah hati dan tidak berbicara dengan sombong atau menghina. Dia mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu dan menimbang segala perbuatan, sehingga setiap kata yang diucapkan harus dengan hati-hati dan penuh kerendahan hati. Kalau kita melihat posisi Hana sampai mengungkapkan kata ini itu tidak gampang. Kenapa? Posisi Hana itu sebagai istri yang pertama, karena dia tidak memiliki anak, mungkin Elkana mencari istri yang lain. Maksudnya Elkana, karena kita tahu di sejarah orang Israel bahwa anak itu adalah satu berkat yang menjadi milik pusaka di dalam keluarga. Dia adalah milik pusaka Tuhan. Sementara Hana ini tidak punya anak, sebuah aib untuk orang Israel, ya. Sehingga di tengah-tengah kondisi ini saya pikir sangat luar biasa ya nyanyian Hana ini. Ketika dia berkata, jangan kamu selalu berkata sombong, jangan caci maki keluar dari mulutmu. Dengan posisi Hana mengalami keadaan seperti ini, itu luar biasa. Secara manusia, tidak mungkin dia tidak sakit hati kalau kita bicara secara manusia. Dia di pasal sebelumnya, di pasal 1, si Penina, istri yang kedua ini, suka menyinggung Hana, mengata-ngatai Hana. Bagaimana perasaannya? Pasti sakit hati. Sakit hati. Dan banyak kisah di dalam kehidupan manusia yang kita lihat ya. Tidak ada tidak ada orang di dalam rumah tangga kalau dikatakan beristri 2 itu baik-baik saja, tidak ada. Orang suami istri yang satu suami satu istri saja katanya selalu bertengkar ya.
Maksudnya bertengkar dalam arti ada proses di dalam rumah tangga. Bagaimana dengan kehidupan dua istri? Dan Hana menyadari hal itu. Dan luar biasa lagi dikatakan busur pada pahlawan telah patah. Makna yang mau disampaikan bagaimana menjelaskan tentang kuasa Allah yang adil. Dia mengetahui segala sesuatu dan memiliki kuasa atas segala sesuatu. Sehingga disinilah letak luar biasanya nyanyian ini. Ketika dia mempercayai kekudusan dan keadilan Allah, Allah yang akan membalas kembali apa yang menjadi seruan Hana. Dia tidak fokus pada ejekan Penina. Dia tidak fokus pada hatinya yang disakiti. Makanya dia katakan, jangan sampai ya, janganlah kamu selalu berkata sombong. Kenapa kata sombong ini muncul? Ya karena Hana itu meskipun dia tidak punya anak, tapi Alkitab mencatat, dia sangat disayang oleh Elkana suaminya. Oleh karena itu, apa yang kita mau lihat dari ayat ini, dikatakan bahwa kita harus mempercayai bahwa di dalam segala perkara yang dialami, Tuhan selalu melihat hati. Tuhan selalu melihat tingkah laku manusia. Dan Tuhan akan membalas setiap tindakan manusia, baik ataupun buruk. Dan percayalah, keadilan Tuhan pasti akan ditegakkan pada waktunya. Bila kita menginginkan sesuatu, maka dikatakan, jangan membalas. Bila kita ingin menginginkan sesuatu, tidak perlu menyakiti orang lain. Ini yang mau disampaikan dari nyanyian ini. Mungkin kita pernah disakiti, diperlakukan tidak adil. Tetapi percaya, cepat atau lambat, Allah pasti akan menolong. Bahkan Allah bisa membalik keadaan yang rumit sekalipun. Kenapa demikian? Karena Allah tidak ingin manusia mereka-reka apa yang Allah mau kerjakan atas diri manusia. Ingat peristiwa ketika Yusuf dan saudara-saudaranya, secara manusia Yusuf bisa sakit hati kepada saudara-saudaranya. Tapi pada peristiwa itu, karena saudara-saudaranya telah menjualnya, pada peristiwa itu Yusuf tahu dan dia katakan, Allah telah mereka-rekakan yang baik. Ini yang kadangkala kita tidak sadari di dalam kehidupan kita. Seringkali manusia lebih fokus pada apa yang dia hadapi. Jujur, tidak mudah. Saya juga tidak mudah untuk hal itu. Ketika kita disakiti, ketika kita merasakan perlakuan yang tidak adil, rasanya kita ingin membalas. Betul enggak? Rasanya kita ingin berusaha untuk menyelesaikan dengan kekuatan kita. Sehingga apa yang terjadi? Ada kalanya ketika diselesaikan dengan kekuatan, justru menimbulkan banyak masalah. Justru menimbulkan banyak sakit hati karena manusia berperang dengan kedagingannya. Tetapi pada hari ini, bagaimana nyanyian ini memperlihatkan kepada kita tentang sebuah nyanyian tentang di ayat 3-15, keadilan dan kekudusan Allah yang tetap. Tidak sama dengan keadilan manusia. Sehingga ketika kita mengalami masalah, percayalah, mungkin saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang yang setia menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan, maka Allah sendiri yang akan membalik keadaan itu. Sehingga kita melihat ada banyak kesaksian orang-orang percaya ya. Saat dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, saat dia lupa bahwa dia pernah meminta sesuatu kepada Tuhan, tiba-tiba dijawab Tuhan. Karena memang ketika Tuhan menolong manusia, Tuhan tidak ingin ditebak. Betul kan? Di dalam banyak peristiwa Alkitab, Tuhan tidak pernah bisa ditebak. Tapi bisa ditebak dari apa? Perbuatan-perbuatan Allah bisa. Maksudnya ketika Allah menyatakan kemahakuasaannya, bisa dilihat dari perbuatan Tuhan. Tapi untuk sesuatu rancangan Tuhan, itu tidak bisa ditebak untuk, oh kalau saya lakukan ini, maka Tuhan akan melakukan ini. Tidak bisa. Tetapi Allah akan menyatakan pada waktu yang tepat saat
kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan kadang kita lupa ya, kapan ya saya berdoa itu? Oh iya, dari hati yang terdalam saya pernah merenungkan itu. Saya pernah rindu memiliki itu dan tiba-tiba saat ini dijawab Tuhan. Sehingga seperti mimpi ya, di dalamnya kitab Mazmur, seperti bermimpi, Tuhan menjawab doa kita. Tiba-tiba, karena itulah keadilan Tuhan, bagaimana Dia membalik keadaan manusia, sehingga kita akan semakin melihat. Dan disinilah letak manusia tidak bisa melupakan tentang perbuatan keadilan Allah itu. Ketika kita melihat perbuatan Allah dan itu mutlak dari Allah, maka tidak ada kesempatan manusia untuk sombong, untuk menganggap bahwa oh ini karena doaku dan lain sebagainya seperti Hana. Oh karena aku yang sangat disayang oleh suamiku, maka Tuhan menjawab doaku. Bukan itu, tetapi nyanyian ini mengibaratkan sebuah keadaan di mana Allah mampu melakukan, bahkan membalik keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Kiranya setiap pergumulan kita, mungkin saat ini ada banyak hal, saya tidak tahu ya, setiap kita punya problem masing-masing. Tetapi percayalah, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan sanggup untuk melakukan bagiannya atas setiap kita. Tuhan sanggup menjawab bahkan yang terbaik dari Allah. Itu yang Allah akan nyatakan untuk setiap kita. Bagian yang ketiga di ayat 6 sampai 8. Saya tidak baca keseluruhan ya. Ayat 6 misalnya, Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dan itu Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Beberapa kalimat tentang perbandingan bagaimana perbuatan Tuhan. Jadi yang ketiga itu berbicara tentang kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Bagaimana Allah yang berdaulat atas segala aspek kehidupan, termasuk di sini yang diceritakan oleh Hana di dalam nyanyiannya dengan sungguh-sungguh. Dia mengakui bagaimana perbuatan Tuhan. Dia Allah yang sanggup berdaulat atas hidup manusia. Dikatakan bahwa Allah berkuasa untuk meninggikan yang rendah dan merendahkan yang sombong. Karena kenapa? Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja di atas segala bangsa. Dan di dalam seluruh peradaban hidup manusia, Dia adalah Allah satu-satunya penguasa alam semesta. Oleh karena itu, kita dapat menemukan kekuatan dan pengharapan dalam kedaulatan Allah yang kekal itu. Tuhan memiliki kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Dan ketahuilah bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini, semua hal yang terjadi di muka bumi ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Di dalam kedaulatan Tuhan. Memang saya tahu kalau berbicara kedaulatan ada orang Kristen tertentu yang tidak percaya atas kedaulatan Tuhan. Sehingga ada yang berkata, memangnya kalau sakit Tuhan juga berdaulat untuk orang sakit. Kalau pandangan ini terlalu dalam, saya tidak membahas ya Bapak Ibu. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan selalu ada di sana. Itu yang terpenting. Tuhan selalu ada di sana seperti apa yang Hana alami. Oleh karena itu betapa pentingnya kita memahami kedaulatan Allah atas ciptaannya, atas hidup kita. Dan kalau kita melihat dalam peristiwa ini, Allah menjawab doa Hana pada waktunya. Mungkin akhir-akhir ini ya, ada pergumulan, ada masalah apapun yang kita belum melihat penyelesaiannya. Mungkin bertahun-tahun atau beberapa bulan, kok saya tidak melihat ya pertolongan Tuhan. Kok seperti biasa saja, saya sudah berdoa bergumul, bahkan saya sudah berusaha. Tetapi di sini, apa yang diingatkan kepada kita? Dia Allah yang berdaulat. Dia Tuhan yang mampu mengendalikan semua peristiwa yang terjadi. Karena itu dikatakan terlalu kecil.
Ya, terlalu kecil masalah kita bila dibandingkan dengan Dia sang penguasa jagat raya. Kalau merenungkan kebaikan Tuhan ini sungguh tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dan seringkali kita melupakan ini. Manusia seringkali diterpa masalah, manusia lebih fokus pada masalah. Manusia lebih fokus pada pergumulan, lebih fokus pada doa yang belum dijawab. Sementara dia menyampingkan, dia melupakan bahwa Allah itu dahsyat. Allah, kemahakuasaan Allah itu melingkupi alam semesta. Luar biasa. Kalau menceritakan kebaikan, kedaulatan Allah ini tidak bisa, seperti saya katakan tadi, tidak bisa ditandingkan dengan apapun. Tapi kenapa? Seringkali manusia melupakan itu. Sehingga manusia seringkali membalik. Justru masalahnya yang lebih besar, Tuhan itu menjadi kecil. Bila manusia memandang Tuhan menjadi kecil, akhirnya apa yang terjadi? Manusia meragukan Allah. Manusia meragukan, betul enggak ya Tuhan akan jawab doa saya? Betul enggak ya? Mulai pertanyaan-pertanyaan muncul dan muncullah keraguan. Ketika keraguan menguasai manusia, disitulah letak kita melupakan Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di dalam bagian yang ketiga, ketika kita memahami kedaulatan Allah, mari kita pahami bahwa kuasa Allah yang menyertai kita itu jauh lebih besar dibandingkan dengan seluruh jagat raya ini. Jauh lebih besar dibandingkan dengan penguasa di muka bumi ini. Dan Dia berdaulat atas kehidupan kita. Oleh karena itu jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap. Seperti Hana, terus meskipun bagi Imam Eli dia mabuk, tapi dia sebetulnya sedang berdoa dengan segenap hati. Dan Tuhan menjawab doanya. Jangan berhenti percaya. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat. Bagian yang keempat atau poin yang keempat adalah kasih setia Allah bagi umatnya. Pada ayat 1 Samuel 2 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Di sini menunjukkan bahwa konteks langkah kaki orang-orang yang dikasihinya itu adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang dikasihinya sama dengan orang-orang yang saleh, menegaskan bahwa bagaimana perlindungan Tuhan bagi mereka yang hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Dan sebaliknya, mereka yang jahat akan diam dan tidak berdaya dalam kegelapan. Mereka tidak mampu menang dan mengatasi hidup mereka dengan kekuatan sendiri. Kemudian ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Bagaimana menyatakan Tuhan sebagai hakim yang adil akan menghakimi dunia dan semua orang yang di dalamnya, termasuk orang-orang yang menentangnya. Dan tidak ada pelarian bagi orang-orang yang menentang Tuhan. Artinya segala sesuatu akan di dalam pengawasan Tuhan. Tuhan yang akan berperkara kepada mereka yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Tuhan menyatakan kuasa dan keadilannya. Bagaimana Dia menyelesaikan segala sesuatu seadil-adilnya. Tuhan sendiri yang berperkara atas kehidupan umatnya. Tuhan sendiri yang akan bertindak atas musuh-musuh kita. Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Bila kita percaya Tuhan yang menyelesaikan, mengapa kita masih ragu? Mengapa kita masih meragukan pertolongan Tuhan? Mengapa kita masih ragu tentang kehadiran Tuhan atas kehidupan kita? Bukankah Dia Tuhan? Bukankah Dia yang berkuasa atas alam semesta ini? Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, di situ dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, Dia tetap sama dalam setiap keputusan-keputusannya. Jangan takut,
Tuhan pasti akan menolong kita. Pahami bahwa kasih setia Allah selalu ada bagi umat-Nya. Kesimpulan, kebaikan dari Allah selalu abadi karena didasarkan pada karakter Allah yang kudus, Allah yang adil dan berdaulat. Melalui kehidupan kisah Hana, nyanyian Hana, kita melihat bahwa Allah selalu mendengar doa dan memberikan yang terbaik pada waktunya. Mari kita terus mempercayai kebaikan Allah dalam segala keadaan dan kehidupan kita. Karena apa yang baik dari Allah tetap abadi dan memberikan harapan serta kekuatan. Mari kita semakin mengandalkan Allah dan merasakan kebaikan-Nya yang kekal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang baik dari Allah tetap abadi. Belajar dari kisah Hana, kami melihat bagaimana kuasa dan kedaulatan Allah senantiasa menyertai kehidupannya, dan kami percaya itu yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kami. Bila di antara kami ada yang mengalami masalah, kami percaya Tuhan Engkau yang menolong, menyertai mereka, Engkau yang meluputkan mereka, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup mereka, dan pada waktunya setiap kami akan mendapat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya hanya Engkau yang abadi, hanya Engkau yang kekal dalam hidup kami. Biarlah kami terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami atas nama jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dorce yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Nanti sore pukul 17.00 ada kebaktian umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pada pagi pukul 09.00 dan pada sore pada pukul 17.00. Setiap hari Selasa pukul 19 ada kebaktian kaum pria via Zoom, harap kaum pria mengikutinya. Dan setiap hari Kamis pukul 19 ada kebaktian kaum wanita via Zoom, diharap juga kaum wanita dapat mengikutinya. 3. Setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam bagi jemaat yang perlu dukungan doa. Dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba Tuhan yang lain yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap hari Sabtu pukul 18.00 atau jam 6 sore ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persembahan diakonia kantong merah. Kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk dana diakonia. Persembahan pada hari ini dikumpulkan oleh Saudari Stefani dan Saudari Resa. Pada yang bertugas harap maju ke depan.
Dan sebelum persembahan dijalankan, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan berkecukupan. Sekarang tibanya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selama persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian. Namanya turut terukir. Mari kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kalau iblis
yang indah, nama terukir di hatiku, lenyaplah dosa dan susah. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan tuntunan Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berdoa untuk Ibu Pendeta Dorce yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan boleh jaga kesehatannya, dan Tuhan berkati pekerjaannya. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI, juga kiranya Tuhan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Tuhan cukupi akan segala keperluannya, kebutuhannya, biarlah Tuhan saja yang mencukupi. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, juga yang ada di pos-pos PI, mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya, dan mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, biarlah Tuhan saja yang akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya, para menteri, kiranya juga Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk harga-harga yang melambung tinggi, kiranya Tuhan juga akan menolong kepada pemerintah agar mereka boleh menstabilkan semua harga-harga ini sehingga masyarakat dapat menjangkau untuk membelinya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong tibakan kami di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa
doa teduh.